Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual kepada Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman ST. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu yang kita hormati, kita banggakan Alina Malabita yang mulia Sri Paduka Datulu ke-40 Bapak Andi Maradana Lau Oputo Bau, yang juga adalah om kami yang kami banggakan, yang juga merupakan bakal calon DPD Republik Indonesia. Simbol juga ini kalau tidak lolos. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan tentu Bapak Wali Kota Palopo Alina Malabita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yudas Amir, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Palopo, Kota Palopo. Beliau ini bisa disebut Aldi Sikir, karena kalau beliau saya tanya-tanya berapa kali sikir, beliau tahu dari rujak ke kantor. Kalau sikirnya sudah tidak berdetak, katanya itu berarti sudah tidur. Ini salah satu contoh yang memberikan inspirasi kepada kita semua. Saya tentu mendoakan mudah-mudahan beliau tetap diberikan umur yang berkah. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan tentu Alina Malabita, Bapak Bupati Luwu, Bapak Haji Basmi Matayang, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu. Kemudian kita hormati, kita banggakan Ibu Bupati Luwu Utara, Ibu Haji Indah Putri Indiani, beserta Bapak Bupati kalau hadir. Kemudian yang kita hormati Bapak Bupati Luwu Timur, Bapak Haji Budiman MPD, beserta tim penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur. Dan juga kita hormati, kita banggakan, mohon maaf ini hadir semua yang saya cintai, saya banggakan, anggota DPRD Provinsi Selatan, Bapak Dr. Andes Andi Hatta Marakarma, Bapak Dr. Andes Marjono, Bapak Rahmat Kasim, Bapak Inke Padriati, Ibu Iceng, Bapak Dr. Andes Usmarudin, Bapak Wahyudin, SH, dan tentu tim TGPP, salah satu pendekar 5 di Selatan, Bapak Oko Lutfi. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan Ketua KKLR Sulawesi Selatan, Bapak Haji Arsad Kasmar, yang tentu dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Buhari Karna Sakar yang merupakan Bupati Luwu pada periodenya, dan juga kakanda saya ini Bapak Ketua BPW KKLR Sulsel Insinyur Handi Hasbi Samsul Ali, beserta seluruh jajaran pengurus yang kita cintai, kita banggakan hadir Bapak Kepala Badan Kesbang Pol Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Firda. Terima kasih banyak Pak Firda. Mendadak saya sampaikan Pak Sekda Jaya Kandang, saya tentu mohon maaf karena masih di Jakarta untuk sesuatu hal yang perlu dan harus saya lakukan. Dan kemudian ada hadir juga di tengah-tengah kita Ibu dari Ibu Puspawati Pusler, yang kita banggakan tentu para sekda, ketua DPRD seluruh raya, yang saya tentu banggakan hormati seluruh anggota DPRD kabupaten kota seluruh raya, dan para jajaran Forkopimda yang hadir pada hari ini, baik mewakili provinsi Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Kajati, ataupun Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari yang hadir, pimpinan ketua pengadilan, dan seluruh jajaran Forkopimda vertikal. Hadir di tengah kita Bapak Dirut Susulbar yang saya hormati, saya cintai. Kemudian para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan seluruh pengurus organisasi
partai politik, instansi BMM, BMB, MD, pimpinan BMB, BMN, dan kemudian pada hari ini sekalian, para camat, para lurah, para kepala desa, dan seluruh warga-warga yang telah hadir hari ini, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan tentu taufik dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa berjalan di atas tuntunannya dan tentu pada akhirnya kita dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, baik menjadi pemimpin-pemimpin organisasi, pemerintahan, dan tentu keluarga dan pribadi, dan dapat berhujjah di hadapan Allah kelak. Amin. Pertama-tama tentu atas nama pemerintah Sulawesi Selatan, kami tentu sangat-sangat bangga dengan kegiatan ini dilaksanakan secara rutin, dan tentu ini sebagai refleksi bahwa Luraya ini adalah satu kesatuan, bahkan sampai Kolaka. Dan tadi disebutkan semua warga-warga yang dari luar yang sudah berhasil dari Kalimantan dan sebagainya, paling ada di Luraya. Saya juga kemarin cari-cari tanah nenek saya, tapi palinglah saya tidak membantu untuk membangun. Kita sudah bangun jalannya, tapi saya tentu kepada Bupati Luwu kita sampai membangun mulai dari Sidrat. Harusnya harapannya tadinya tembus Larumpung. Ternyata meleset sedikit ke Larumpung Selatan. Akhirnya Pak Bupati Luwu, wah ini salah jalur. Ternyata setelah selesai itu kita tetap lanjut karena sudah terlanjur di ujung jalan. Ya kita ganti dengan beberapa bantuan, dan alhamdulillah sudah dibangun melalui bantuan serangan termasuk ke Gunung Latimojong panjang 27 km. Kemudian pembangunan beberapa jembatan termasuk jembatan yang tumbang waktu banjir 2021 kalau tidak salah, Poringan. Terima kasih banyak Pak Bupati Luwu, sudah dibangun. Kemudian ada provinsi juga sudah bangun jembatan di Sungai Ilan Batu yang hanyut, itu sudah dibantu juga, kita sudah bangun, alhamdulillah sudah jadi juga. Jadi sudah jembatan yang diambil banjir, satu lagi jembatan yang digeser banjir, tetapi merupakan kewenangan nasional, kami hanya bisa berkoordinasi dan membantu pada waktu kedaruratan kemarin adalah Rampuang, kalau tidak salah namanya. Itu termasuk jalan nasional, tapi kami terus berkoordinasi untuk menyelesaikan. Apa yang perlu kami sampaikan bahwa ini kalau kita lihat bahwa alhamdulillah Luraya tetap dalam proyeksi strategis Sulawesi Selatan. Terbukti bahwa kami telah melakukan pembangunan di wilayah Luraya. Yang paling terakhir kita telah melakukan pembangunan termasuk Pantilang untuk ke Rantepau. Pembangunan Pantilang termasuk bantuan keuangan masuk 17 miliar di Kabupaten Luwu di tahun 2021. Untuk menyelesaikan, dan alhamdulillah sudah 100%. Terima kasih banyak Pak Bupati Luwu juga sudah selesai, masih ada tertinggal 7 miliar. Jadi insya Allah tahun ini kita akan kasih tembus Palopo, Pantilang, Rantepau. Tentu masih ada yang harus saya bantu ke Luwu karena tanahnya kebetulan berada di wilayah Kabupaten Luwu. Jadi kita tidak melihat kabupaten sekarang, tapi kebetulan wilayah kewenangan administratif di Luwu, maka kita akan menyelesaikannya. Kurang lebih kalau tidak salah 22 atau 24 miliar untuk tahun ini, insya Allah. Kemudian yang kita perlu selesaikan juga, dan terima kasih juga kepada Bapak Bupati Lutin. Kemarin kita bantu 10 miliar, selesai jalan Pekaloa dan Tole dan juga Mahalona Raya. Terima kasih banyak Pak Bupati. Kemudian untuk Rampi sudah deg-degan kayak Bu Indasari ini saya sebut 14,5 miliar, tetapi belum terserap, baru sekitar 4,5 miliar yang terserap. Lawewe kayaknya saya belum terima laporan atas selesai belum, Rampi juga belum. Saya berharap tetap
14,5 miliar yang dipakai 4,5 miliar tetap bisa dilaksanakan. Harapan saya kita akan diskusi lebih panjang tentang ini, Bu Indah. Jangan putus asa, pokoknya kalau ada hambatan dilaporkan saja. Paling penting kami sebagai provinsi, karena wilayah pembangunan kami adalah kewenangan kabupaten, kami tetap harus mensupport bupati kami di Luwu Utara. Tapi kami tetap mengapresiasi semangat untuk membangun di sana. Dan kemudian kami boleh juga bahwa insya Allah tahun ini kita akan terus melaksanakan, termasuk bagaimana pengoperasian Bandara Soroako yang telah kita ambil. Ternyata setelah lihat-lihat Bandara Soroako ini nilainya 100 miliar. Dan total yang telah dibantukan untuk wilayah Luwu Raya sampai per 2023 sebelum bantuan keuangan, itu sebelum kami kasih bantuan keuangan nanti, itu sekitar 818 miliar,9. Jadi sudah hampir 1 triliun ke Luwu Raya yang kita bantu. Dan ini sebagai bentuk komitmen untuk bagaimana pembangunan wilayah Luwu Raya. Dan insya Allah kita akan terus melanjutkan lagi pembangunan, bagaimana kurang lebih sampai 1 triliun kita untuk sampai selesai di periode saya nanti ini 2023. Kemudian perlu harus sampaikan kembali bahwa insya Allah sebentar lagi juga ada pembangunan masjid. Ini juga hasil diskusi dengan Bapak Wali Kota. Terima kasih banyak untuk pembangunan masjid Wais Al-Karni, kalau tidak salah namanya. Ada 13 miliar hibah nanti untuk yang wilayah di Palopo. Harapan saya nanti pembangunan masjid itu bisa dilaksanakan, dan saya yakin pembangunan masjid adalah milik bersama. Tidak harus menuntut dari APBD semua, tapi kalau kami bantu nanti 13 miliar di hibahnya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan dan bisa difungsional paling tidak. Dan harapan saya itu mesti bersama. Harapan saya itu mesti bersama, bukan mesti yang harus diperselisihkan. Kami perlu sampaikan juga bahwa ada beberapa pembangunan ruas tahun depan tetap kita lanjut, termasuk Buah Rantai Pau. Tahun kemarin kita pembebasan lahan untuk sampai ke dekat bandaranya. Kemudian akses kita akan tetap lanjutkan juga Sadang Batu Standu, tetap jadi prioritas kami. Bendung Makawa, Bunga Didi, kemudian beberapa di wilayah seperti jembatan di Sabang Kalang, saya untuk lanjutan Sekorampi sana. Kemudian di wilayah Sabang Kalang, kemudian termasuk jembatannya juga. Dan ada beberapa wilayah pembangunan infrastruktur akan kita terus lanjutkan untuk pembangunan di wilayah Luwu Raya. Paling penting bagi kita adalah kami hanya dapat bagaimana kemudian mengoptimalkan akan kami lakukan. Dan paling penting bagi kita semua, kita harus satu dan bahu-membahu. Saya harap Pak Bupati, Pak Wali Kota, kita sama-sama. Kenapa? Karena di masa-masa ini adalah masa-masa sebagaimana diinstruksinya Bapak Presiden, harus kita sama-sama berjuang. Harus kita sama-sama bekerja sama untuk keluar daripada masa pandemi, untuk kemudian bagaimana pemulihan ekonomi, dan kemudian bagaimana penanganan masalah inflasi. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa ada pesan-pesan Bapak Presiden yang menjadi catatan penting bagi kita. Ini perlu saya mungkin buka sebentar, catatan bagi kita bahwa ada beberapa catatan yang paling penting di sana, tapi yang paling menjadi poin bahwa bagaimana kemudian seluruh warga pemerintah menggunakan produk-produk untuk dalam negeri. Yang berikutnya bagaimana penanganan miskin ekstrim. Ini ada di Luwu Raya, kalau tidak salah juga ada juga desa di Luwu Raya. Kemudian bagaimana kita harus sama-sama bahu-membahu untuk penanganan stunting. Kemudian bagaimana kita sama-sama untuk kemudian setiap ada kesempatan untuk bersinergi. Kami paling penting ini, bahwa kalau kita tidak bersinergi, kita akan berat. Kita harus meninggalkan semua perbedaan-perbedaan atau perselisihan, meskipun kita berada di awal-awal daripada tahun politik. Saya tidak pernah memandang bahwa tahun politik akan jadi masalah selama kita tidak memperselisihkan setiap isu-isu yang ada. Tapi bagaimana kemudian kita mempersatukan, bagaimana kita mengoptimalkan kerja, dan bagaimana kemudian kerja-kerja kita adalah untuk masyarakat. Saya mengabaikan terkait bagaimana ASN saya. Tidak satupun saya harus menyampaikan bahwa kamu harus kampanye tentang saya. Tidak. Ini adalah waktu masyarakat untuk bagaimana saya bekerja bagi mereka.
Ini waktu bagi masyarakat untuk saya kemudian harus memenuhi apa yang harus saya lakukan. Karena saya tidak mungkin mau kemudian hari saya harus kembali melihat kenapa saya tidak mengerjakan ini dan itu. Yang berikutnya adalah kita tidak mau pada waktu pemilihan adalah menjadi kesibukan rakyat karena pesta demokrasi, dan ketika tidak terjadi pemilihan di tahun-tahun tidak pemilihan, kemudian mereka disibukkan dengan persoalan agresivitas atau ofensif ataupun nafsu untuk semua berpolitik padahal bukan tahunnya. Yang paling penting bagi kita semua bagaimana concern dan fokus untuk bekerja, terutama kepada pemerintah yang lagi menjabat, termasuk bupati, termasuk seluruh aparat dan seluruh instansi-instansi yang memiliki kewenangan saat ini. Harapan saya itu, karena kenapa itulah perintah Bapak Presiden di ujung kata-katanya adalah bagaimana menstabilkan situasi politik di wilayah masing-masing. Bagaimana menstabilkan situasi politik di wilayah masing-masing. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan, saya tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tokoh-tokoh lurah yang berbangga hadir di acara KKLR, karena kenapa? Dulu KKPL bergabung KKLR, saya satu kebanggaan bagi saya, kenapa tidak bikin pusing juga bagi kami. Terima kasih banyak Opu Datu yang tentu menjadi panutan bagi seluruh kita semua yang telah mempersatukan bersama kebesaran hati Bapak Andi Karmo Saskar, Bapak Haji Arsyad Kasmar dan seluruhnya. Terima kasih banyak. Selamat kepada selamat. Dan saya mengakhiri tentu sambutan saya. Semoga kita semakin jaya ke depan. Semoga apa kita ciptakan semakin lebih mensejahterakan masyarakat, dan pada akhirnya insya Allah kita akan menjadi dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.